Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai buku bisnis ya, yang tentunya kita akan membahas mengenai hukum pasar modal. Baik, langsung saja saya share PowerPoint yang akan kita pelajari bersama. Oke, jadi definisi dari pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal. Eh, Jadi pasal 1 ya, butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, jadi pasar modal memberikan suatu definisi yaitu pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum ataupun perdagangan efek ya. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan juga profesi yang berkaitan dengan efek ya. Efek itu dapat dikategorikan sebagai utang atau yang kita sebut dengan obligasi dan juga ekuitas atau yang kita sebut dengan saham. Sedangkan perusahaan ataupun lembaga yang menerbitkan efek tersebut disebut dengan penerbit. Kemudian ya definisi pasar modal dari menurut para pakar yaitu Hujnan 2003. Jadi pasar modal di sini adalah pasar tempat berbagai instrumen keuangan jangka panjang ya yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah ya, bisa juga merupakan surat utang negara, itu juga yang menerbitkan adalah pemerintah, kemudian public authorities ya, ataupun perusahaan publik ataupun perusahaan swasta. Nah, perusahaan swasta ini biasanya kalau sudah masuk ke dalam pasar saham, biasanya PT-nya sudah bersifat TBK ataupun bersifat terbuka. Kemudian next. Pasar uang atau yang kita sebut dengan money market. Apa sih yang disebut dengan pasar uang? Jadi pasar uang atau money market ini adalah pasar dengan instrumen keuangan jangka pendek ya. Jangka waktu instrumen pasar uang biasanya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun ataupun kurang. Jadi pada saat pasar uang ini sangat dibutuhkan dalam suatu sistem perekonomian karena banyak perusahaan serta individu mengalami arus kas yang tidak sesuai ataupun antara inflow ataupun outflow-nya. Kemudian next ya. Nah, ini tadi definisi hukum pasar modal, jadi definisinya memang sangat banyak. Jadi kalau di sini hukum pasar modal adalah serangkaian peraturan perundangan yang mengatur tata cara pemenuhan modal suatu perusahaan melalui penawaran umum perdagangan, termasuk lembaga, profesi penunjang yang terkait dengan efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Jadi menurut definisi-definisi baik itu dari undang-undang maupun dari para ahli ya, itu juga hampir sama. Nah, ini adalah undang-undang mengenai pasar modal. Nanti bisa dibaca sendiri mengenai peraturan ya yang berkaitan dengan hukum pasar modal, baik itu dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal ya sampai dengan seperangkat peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan ya oleh Ketua Bappenas sejak tanggal 17 Januari 1996. Oke, kemudian nah ini, Undang-Undang Pasar Modal mengenai adanya Self-Regulatory Organization atau yang disebut dengan SRO, yaitu memberikan suatu kewenangan tertentu kepada lembaga ya. Lembaga yang dapat digolongkan sebagai SRO itu adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian ada lagi Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP. Kemudian ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau yang disebut dengan LPP atau PT Kustodian. Kemudian ada lagi ya ini. Nah, ini struktur ya sekarang, struktur pasar modal Indonesia. Jadi struktur pasar modal Indonesia ya merupakan otoritas jasa keuangan
Di sini ada bursa efek ya BEI, kemudian ada lembaga clearing dan juga lembaga penyimpanan dan juga penyelesaian ataupun disebut dengan kustodian Sentral Efek Indonesia ataupun KSI. Jadi di sini ada perusahaan efek, ada lembaga penunjang, ada profesi penunjang, ada pula pemodal. Ya, kemudian di perusahaan efek ini ada yang dinamakan dengan penjamin emisi, ada yang berupa perantara pedagang efek, ada juga manajer investasi. Kemudian untuk lembaga penunjang itu ada Biro Administrasi Efek, kemudian ada bank kustodian, kemudian ada juga wali amanah dan juga pemerintah efek. Sedangkan untuk profesi penunjang di sini tentunya harus diawasi oleh akuntan, notaris, penilai dan juga konsultan hukum. Kemudian untuk pemodal ya perusahaan biasanya bisa perusahaan asing ataupun PMA ataupun bisa pula perusahaan domestik ya ataupun dalam negeri sendiri. Nah, ini ada emiten, ada perusahaan publik, dan ada pula yang dinamakan dengan reksadana. Ini struktur pasar modal di Indonesia. Kemudian otoritas pasar modal ataupun OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tugasnya menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 pasal 3, jadi di sini OJK berperan sebagai pembinaan, pengaturan, pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Kemudian tujuan dari Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 pasal 4 yaitu untuk apa sih? Untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan modal dan juga masyarakat. Jadi di dalam hal ini ya pasar modal tidak hanya ya dia berjalan sendiri tetapi ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah OJK atau yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Apa saja wewenang OJK? Jadi wewenang OJK di sini yang memberikan suatu izin usaha kepada bursa efek, KPI, KCI, reksadana ya dan lain sebagainya. Kemudian memberikan suatu izin orang ataupun perseorangan kepada wakil penjamin emisi efek ya, wakil perantara pedagang efek dan lain sebagainya. Kemudian memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Kemudian OJK di sini juga mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal. Contohnya apa? Ya, jadi di sini ada notaris ya, karena ini pasti berkaitan dengan perjanjian ya, hukum ya, maka diperlukan adanya suatu notaris, konsultan hukum, penilai dan juga KAP ataupun kantor akuntan publik. Karena apa? Karena perusahaan tersebut pasti akan ya diperiksa laporan keuangannya agar dalam hal ini stakeholder yang kecimpung di dalamnya ini tidak mengalami kerugian satu sama lain, maka perlu diperiksa laporan keuangannya. Kemudian wewenang dari OJK sendiri itu yaitu menetapkan persyaratan dan juga tata cara pendaftaran. Kemudian juga melakukan suatu pemeriksaan dan juga penyidikan apabila terjadi suatu kasus yang berkaitan dengan pasar modal. Inilah wewenang dari OJK. Kemudian next ya. Nah ini, bursa efek. Jadi apa sih Bu yang disebut dengan bursa efek? Jadi bursa efek ini menurut Undang-Undang Pasar Modal pasal 1 ayat 4 berarti ada semacam kegiatan yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem ataupun sarana ya yang mempertemukan antara penjual dan juga pembeli ya. Efek ya antara pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka ya. Di Indonesia ada satu bursa efek ya yang ada di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia. Kalau dulu namanya BEJ atau Bursa Efek Jakarta, sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia. Kemudian kegiatan bursa efek di sini ya pada dasarnya adalah untuk menyelenggarakan dan juga menyediakan sistem ataupun sarana perdagangan efek bagi para anggotanya. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama. Nah, ini tujuan dari perdagangan efek ya secara langsung ya itu menyelenggarakan perdagangan efek secara teratur ataupun wajar dan juga efisien. Kemudian tugas bursa efek juga menyediakan sarana pendukung ya serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Kemudian juga menyusun rencana anggaran tahunan dan juga penggunaan laba bursa efek dan melaporkannya kepada siapa? Ya, pihak pengawas ya atau yang disebut dengan OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga Bursa Efek Indonesia ini berfokus pada ya perdagangan saham ya berarti modal dan juga obligasi ataupun surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan. Sekarang kita masuk ke lembaga clearing dan juga penjaminan ataupun LKP.
Jadi untuk LKP di sini ya, lembaga penjaminan ya, clearing, ini pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Jadi lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LKP adalah PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia ataupun yang disebut dengan KPEI. Nah, kegiatan LKP ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan bursa efek yang dalam rangka untuk penyelesaian suatu transaksi bursa. Jadi kalau kalian anak-anak mahasiswa ini sudah sering ya bermain saham, tentunya sudah sangat jelas mengenai bagaimana ya kita melakukan suatu transaksi ya dalam suatu bursa saham. Nah, tugas KPI sendiri ini adalah untuk melaksanakan suatu clearing dan juga penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar dan juga efisien, dan juga menjamin ya suatu penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. Nah, inilah tugas dari KPI. Oke, next. Jadi di sini untuk lembaga penyimpanan dan penyelesaian ataupun yang disebut dengan LPP, jadi menurut Undang-Undang Pasar Modal pasal 1/10 adalah pihak yang menyelenggarakan ya kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, baik itu perusahaan efek dan juga pihak lain. Jadi lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ataupun yang disebut dengan KCI. Jadi kegiatan LPP ini fungsinya adalah sebagai kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan suatu efek. Karena kita harus berhati-hati dalam suatu bursa saham karena ditakutkan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang tidak jelas ataupun tidak terdaftar dalam bursa efek Indonesia. Nah ini tugas KCI apa saja? Di sini tugas KCI adalah menyediakan suatu jasa kustodian sentral dan juga penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan juga efisien, kemudian mengamankan pemindah tanganan efek, kemudian menyelesaikan ataupun yang disebut dengan settlement. Mari kita belajar mengenai perusahaan efek ya. Jadi di sini ada yang disebut ya penjamin emisi efek ataupun underwriter ya. Jadi kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi perusahaan efek ini merupakan perusahaan yang telah mendapatkan izin. Ya, biasanya dia melakukan IPO terlebih dahulu ataupun initial public offering untuk melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, yaitu perantara pedagang efek ataupun yang disebut dengan manajer investasi. Kemudian apa saja perusahaan efek ini? Bisa jadi adalah penjamin emisi efek ataupun PEE atau yang disebut dengan underwriter. Kemudian ada lagi perantara pedagang efek ataupun yang disebut dengan broker, dealer ataupun juga pialang. Nah, kemudian ada lagi manajer investasi. Kemudian penjamin emisi efek ya, setelah kita tadi menjabarkan item-itemnya, ada penjamin emisi efek, ada perantara pedagang efek, kemudian ada manajer investasi. Mari kita bahas satu persatu item tersebut ya. Jadi untuk penjamin emisi efek, dia adalah pihak ya yang membuat suatu kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan ataupun tanpa kewajiban ya, dengan membeli sisa efek yang tidak terjual. Inilah yang dimaksud dengan penjamin emisi efek. Kewajibannya apa? Kewajibannya di sini dia harus mematuhi semua ketentuan dalam suatu kontrak penjaminan emisi. Kemudian dia juga mengungkapkan dalam suatu prospektus ya adanya hubungan afiliasi ataupun hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan juga emiten. Jadi di sini harus ada penjamin emisi efeknya. Kemudian untuk perantara pedagang efek, jadi perantara di sini ya atau disebut dengan broker ataupun pialang, pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli ya untuk kepentingan sendiri ataupun pihak lain. Kemudian untuk manajer investasi, di sini adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah mengelola portofolio efek untuk nasabah ataupun mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Kecuali di sini adalah perusahaan asuransi ataupun dana pensiun dan juga bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian tugasnya adalah dia melakukan suatu riset ya dan juga menganalisa kelayakan investasi. Mereka juga mengelola dana portofolio ataupun dana saham yang berasal dari masyarakat luas selain ya perusahaan asuransi, dana pensiun dan juga bank.
Nah, ini lembaga penunjang ya. Ada wali amanat ya, kemudian ada perusahaan pemeringkat efek. Ini merupakan suatu lembaga-lembaga penunjangnya. Ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya, nanti PPT-nya akan saya share ke kalian ya mengenai hukum pasar modal. Nah, ini nanti juga bisa dibaca sendiri apa yang dimaksud dengan Biro Administrasi Efek atau BAE. Nah, ini juga kustodian ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian juga wali amanat, pemeringkat efek. Nah, ini profesi penunjang pasar modal, jadi ada akuntan, kemudian konsultan, kemudian penilai, ada juga notaris, penasihat investasi, dan juga profesi lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Nah, ini sekarang investor ataupun pemodal. Jadi investor ya, adalah pihak yang terpenting dalam suatu kegiatan modal. Ya. Investor ini yang terlibat dalam suatu pasar modal Indonesia adalah ya, karena investor ini kan yang menanamkan modal di dalam suatu perusahaan, baik ya. Investor ini biasanya kalau dalam suatu bursa efek dia akan menanamkan saham kepada perusahaan. Jadi di sini ada investor domestik dan juga ada investor asing atau yang dalam hal ini adalah pemodal asing. Apa sih Bu yang dimaksud dengan emiten? Jadi emiten ini adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan ataupun pengembangan usaha perusahaan. Jadi di sini perusahaan publik ya, syarat menjadi perusahaan publik dia harus memiliki modal yang disetor itu paling tidak itu 3 miliar ya, dalam suatu pemegang saham. Kalau reksadana adalah pola ya, wadah pengelolaan dana ataupun model bagi sekelompok investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan dalam suatu reksadana. Kemudian ada juga penawaran umum atau yang disebut dengan inisial public offering ataupun IPO. Jadi penawaran umum di sini adalah Undang-Undang Pasar Modal ya, pasal 1 mengenai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat atau yang disebut dengan IPO. Penawaran pada pasar perdana itu disebut dengan IPO, Initial Public Offering. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini manfaat penawaran umum bagi perusahaan yang menerbitkan efek ataupun emiten ya. Di sini ada meningkatkan modal dasar perusahaan, kemudian memiliki catatan keuangan yang lebih baik dan juga tertib ya, dan juga meningkatkan perolehan keuntungan. Kemudian memberikan besaran volume usaha karena membesarnya potensi laba. Nah, ini ada lagi prestige ya, prestige perusahaan di masyarakat juga menjadi jauh lebih meningkat karena perusahaan sudah TBK jadi lebih terkenal dan juga dikenal oleh masyarakat serta memberikan likuiditas bagi para pemegang saham sendiri. Nah, ini pemegang saham juga cenderung menjadi konsumen setia pada produk perusahaan. Nah, ini ada juga bisa jadi bisa melakukan semacam diversifikasi usaha ya, karena kita membeli saham satu sama lain, jadi itu bisa memberikan keragaman ya, keragaman usaha. Nah, ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui nilai perusahaan dari kekuatan tawar-menawar suatu saham. Kemudian ada lagi mempermudah usaha pembelian perusahaan lain. Nah, jadi kalau ingin mengembangkan sayapnya lebih lebar lagi ya, jadi dia melakukan suatu ekspansi ya. Jadi nanti akan mempermudah usaha pembelian perusahaan lain. Nah, ini tahapan ini ya nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada tahapan praemisi ya, pengajuan, penjualan, dan juga pencatatan saham di bursa efek. Ya, ini contoh ya, contoh perusahaan yang menawarkan ya rencana go public ya. Kemudian ada pelaporannya seperti apa ya, konfirmasi sebagai agen penjualnya seperti apa, dan juga kontrak pendahuluan dengan bursa efek. Nah, ini konsekuensi penawaran umum. Nah, ini juga ya, ini beberapa konsekuensi bagi emiten ya, yang diantaranya kewajiban ya untuk melakukan suatu keterbukaan ya, jadi semua laporan keuangan ataupun dalam bentuk annual report itu harus full disclosure ya, jadi melakukan suatu keterbukaan publik.
Kemudian keharusan untuk mengikuti peraturan pasar modal, ya. Jadi semuanya itu ada peraturan yang perlu disepakati bersama, dan juga memenuhi hak-hak pemegang saham, baik itu berupa capital gain ataupun juga berupa dividen yang dibagikan, keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan ya kepada investor. Jadi kalau dividen biasanya mereka adalah investor jangka panjang, kalau capital gain biasanya investor-investor yang dalam hal ini adalah bersifat teknikal ya, bersifat spekulan. Oke, menurut saya cukup sampai di sini saja mengenai hukum pasar modal. Selanjutnya nanti PPT akan saya share ya ke grup WA kita. Jangan lupa untuk belajar dan dipahami. Nanti hasil dari video ini akan saya share di YouTube ya. Nanti tolong untuk kalian belajar ya, menyimpulkan ya, bisa juga diskusi di kolom komen ya, yang nantinya akan menunjang ya kalian untuk memahami lebih lanjut mengenai hukum pasar modal. Baiklah, saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.